Oke, halo teman-teman semuanya, pengguna HP Infinix Smart 8. Nah, jadi buat kalian pengguna baru HP Infinix Smart 8 ini yang belum tahu beberapa fitur-fitur rahasia yang tersembunyi di HP Infinix ini, kalian bisa simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, karena di video kali ini saya akan bagikan 5 fitur rahasia atau tersembunyi di HP Infinix Smart 8 Part 2. Nah, di sebelumnya saya juga pernah bagikan 5 trik atau fitur tersembunyi di HP Infinix Smart 8 ini. Kalian bisa cek videonya di deskripsi ya teman-teman untuk part yang pertama, karena memang banyak sekali fitur-fitur tersembunyi di HP Infinix ini. Di video berikutnya atau kedepannya saya akan bahas lagi fitur tersembunyi di HP Infinix ini. Oke, jadi untuk 5 fitur kali ini yaitu yang pertama yaitu manajemen pada bagian ini, dia control center pada bagian atas atau shortcut ya teman-teman. Di sini buat kalian yang merasa kok shortcutnya cuma segini, nggak ada fitur-fitur lainnya atau bagaimana. Nah, caranya yaitu kalian mudah sekali tampilkan pada bagian ini teman-teman ya. Kalian ketuk pada bagian ini, setelah itu kita klik edit tombol pintasan. Nah, ternyata pada bagian ini itu banyak sekali shortcut yang belum ditambahkan ya teman-teman, seperti ini: penghemat baterai, mode fokus, penyimpanan, pindah QR, dan lain-lain. Misalnya saya akan menambahkan ini dia, fitur tangkapan layar atau screenshot, dan juga mode satu tangan, misalnya seperti ini. Nah, sudah berpindah ke atas, kita coba cek apakah sudah tersimpan. Nah, ini dia, untuk tangkapan layar sudah tersedia. Misalnya saya akan screenshot pada bagian ini, tinggal ambil aja lewat bilah atas itu tadi atau shortcut atas seperti ini. Nah, seperti itu, mudah sekali ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan bahas fitur yang kedua ya teman. Oke, lanjut kita akan bahas fitur yang kedua. Oke, fitur yang kedua ini yaitu fitur perekam layar. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, fitur perekam layar itu sebenarnya sudah ada di HP Infinix Smart 8 ini teman-teman ya. Untuk cara mengaktifkannya yaitu letaknya itu ada di ini tadi teman-teman ya. Di menu shortcut ini tadi, kalian itu aktifkan aja seperti ini. Ini dia fitur perekam layarnya. Kalian tinggal scroll ke atas seperti ini. Nah, ini dia, kalian tinggal tekan aja perekam layar ini ke bagian atas seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan setting bagaimana cara setting perekam layar ini. Caranya kalian tinggal seperti ini teman-teman ya, tekan dan tahan pada fitur perekam layar, ini dia. Nah, seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan ini dia, rekam suara perangkat, media game, dan suara sistem lainnya akan direkam selama perekam layar. Ini bisa diaktifkan atau tidak, jadi opsional. Atau rekam suara mikrofon seperti ini jika kalian menambahkan mikrofon eksternal ya teman-teman. Nah, saya aktifkan yang ini saja, jadi merekam suara game saja. Oke, untuk kualitas gambar di sini kalian bisa pilih maksimal, cuma ada di HD ya teman-teman. Jadi untuk fitur Full HD belum ada. Kalian bisa setting ke angka 480p ini untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk kualitas video YouTube itu minimal ya di HD ya teman-teman. Oke, dan seperti itu yang perlu disetting di aplikasi perekam layar. Dan kalian jika ingin merekam layar, tinggal tekan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sedang berjalan, ada tulisan angkanya seperti ini. Kita bisa merekam aktivitas di layar kita. Misalnya kita akan membuat tutorial atau membuat apa di HP Infinix ini yang mungkin kalian ingin bagikan ke seseorang. Bagaimana cara-cara suatu tutorial atau ya pokoknya yang berkaitan dengan rekaman layar ya teman-teman. Untuk menghentikannya seperti ini, tekan seperti itu dan klik tanda merah ini, dan file akan disimpan di file manager ya teman-teman. Dan ini dia, file akan tersimpan di pengelola file ini teman-teman ya. Ini dia screen recorder, itu dia. Oke, lanjut kita bahas fitur yang ketiga, yaitu kita aktifkan RAM tambahan atau extended RAM. Jadi buat kalian yang merasa fitur ini perlu diaktifkan di HP Infinix ini, kalian sudah bisa banget aktifkannya yaitu teman-teman ya. Yaitu fitur RAM tambahannya yaitu sampai 4 GB, jadi totalnya bisa aktifkan 8 GB RAM. Untuk mengaktifkan fitur RAM tambahan ini caranya mudah sekali, tinggal pergi ke setelan seperti ini. Lanjut kita pilih ini dia teman-teman ya. Kita pilih fitur spesial.
Di sini ada tulisan fusi mem ini. Nah, ini dia, sebelumnya saya sudah aktifkan fitur RAM tambahan 2 GB. Kalian bisa tetapkan fitur tambahan berapa, yaitu di sini teman-teman ya. Misalnya di angka 4 GB dan klik OK. Klik modifikasi, ini dia. Dan HP akan di restart ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya klik batal aja. Yang penting kalian sudah paham bagaimana caranya ya teman-teman. Lanjut kita bahas fitur selanjutnya yang keempat. Fitur yang keempat yaitu mode fokus. Jadi yang perlu kalian tahu mode fokus itu apa? Mode fokus yaitu misalnya kalian seorang player game atau seorang gamer ya teman-teman, kalian bisa aktifkan mode fokus. Jadi untuk memblokir aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang supaya tidak mengganggu kalian saat main game. Nah, letak pengaturannya yaitu sama, ada di shortcut ini tadi. Di tombol pintasan kalian aktifkan aja pada bagian ini, fitur mode fokus. Nah, ini dia mode fokus, kalian tambahkan. Oke, mode fokus sudah dinaikkan, kita klik kembali. Untuk menggunakan mode fokus yaitu cukup seperti ini ya teman-teman. Kalian klik aja pada bagian ini tadi. Nah, ini tadi. Kalian tinggal tekan dan tahan seperti ini untuk mengatur mode fokus ya teman-teman. Nah, di sini ada daftar aplikasi yang mengganggu. Kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi apa, misalnya YouTube, aplikasi Chrome, atau aplikasi yang berat-berat, misalnya aplikasi game dan lain-lain. Atau mungkin juga aplikasi WA, agar aplikasi WA tidak mengirimkan pesan ya teman-teman. Dan misalnya saya tambahkan aplikasi seperti ini, TikTok. Nah, seperti ini, maka aplikasi ini akan terblokir ya teman-teman, atau berhenti. Nah, ini dia untuk menghentikan mode fokus seperti ini. Ini mode fokus aktif, jadi aplikasi yang didaftarkan tadi itu otomatis akan diblokir dari HP ini teman-teman ya, atau ditahan, atau aplikasinya itu tidak dijalankan. Dan untuk menggunakannya cukup seperti itu tadi. Jika kalian ingin main game, tinggal aktifkan fitur ini, tinggal main gamenya, dan main game akan lancar jaya ya teman-teman. Tidak ada gangguan-gangguan dari aplikasi tertentu. Misalnya kalian tidak ingin diganggu oleh pacar kalian, atau ya seseorang yang ingin mengganggu ya teman-teman. Oke, kita lanjut bahas fitur yang kelima. Oke, fitur yang kelima yaitu penyematan aplikasi. Nah, buat kalian yang belum tahu penyematan aplikasi itu apa, jadi penyematan aplikasi itu seperti ini teman-teman ya. Caranya mudah sekali untuk mengaktifkannya. Nanti kalian akan paham sekali karena fitur ini juga cukup penting dan bisa sangat bermanfaat buat kalian yang HP-nya suka dipinjam teman untuk main game atau ya nonton YouTube dan lain-lain. Kalian tinggal pergi ke pengaturan, ini dia kata sandi dan keamanan. Lalu kalian scroll ke atas, kita pilih opsi lanjutan, ini dia. Dan di sini ada tulisan penyematan aplikasi. Ini sudah saya aktifkan sebelumnya ya teman-teman. Kalau belum aktif ya seperti ini. Oke, tapi di sini kalian bisa baca-baca seperti ini, aplikasi yang disematkan bla bla bla, baca dulu kalau perlu ya teman-teman. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan suatu aplikasi ya teman-teman seperti ini. Misalnya seseorang atau teman kalian ingin meminjam HP kalian untuk menonton YouTube, tapi kalian tuh khawatir orang itu akan apa maksudnya ya? Akan menggunakan HP kalian dan membuka notifikasi, membuka WhatsApp atau lain-lain. Jadi kalian bisa menyematkan cuma aplikasi YouTube ini yang bisa berjalan di latar belakang, atau bisa berjalan atau bisa dibuka. Caranya cukup seperti ini. Kalian buka pada bagian pilah menu yang sedang berjalan ini. Lalu kan di sini ada titik, ini dia, titik ke bawah. Nah, di sini kalian pilih sematkan. Nah, jadi seperti ini tampilannya, kita klik mengerti. Dan untuk membuka ini tadi itu bagaimana caranya? Nah, kita cek dulu seperti ini. Maka aplikasi YouTube ini tidak akan bisa dikeluarkan seperti ini, tidak bisa dikeluarkan, dan juga pada bagian notifikasi tidak bisa dibuka. Jadi cuma bisa otak-atik aplikasi YouTube saja jika kalian ingin meminjamkan HP ini ke teman kalian seperti itu. Jadi cuma bisa nonton YouTube seperti ini, bisa dibuka seperti ini.
Dan untuk menghentikan penyematan aplikasi ini caranya mudah sekali, tinggal seperti ini, tekan dan tahan bareng. Nah seperti ini, pokoknya tekan dan tahan tombol ini tadi dan kembali. Kita usap dan kita tinggal masukkan pola HP kita yang tentunya kita yang hanya mengetahuinya. Oke, seperti itu 5 fitur bermanfaat di HP Infinix Smart 8. Tentunya kalian yang mungkin kalian belum ketahui, jadi semoga kalian paham dengan isi videonya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.